언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di kelas bahasa Korea Bujin Gamre. Jadi kali ini 여러분 kita akan membahas bab lanjutan yang kemarin ya. Kita kemarin sudah sampai bab 20, kita hari ini akan membahas bab 21. Jadi di bab 21 ini kita akan belajar dua pola. Yang pertama ini kita akan belajar kata penghubung nende atau ende itu ya. Dan yang kedua kita akan belajar pola kalimat el-kayo seperti ini ya walaupun. Jadi yang pola kalimat el-kayo ini kita artikan sebagai bagaimana kalau ya. Jadi kalau ada pola kalimat el-kayo ini adalah kalimat untuk menawarkan suatu bantuan. Pertama bisa seperti itu. Yang kedua bisa juga diartikan untuk memberikan kalimat untuk memberikan nasihat kepada lawan bicara, itu juga bisa ya walaupun. Tapi untuk lebih mudahnya kalau saya sendiri ya, kalau ada kata el-kayo seperti ini ya, itu kita artikan sebagai bagaimana kalau atau maukah atau mau gitu aja ya. Kita mempelajarinya tidak usah terlalu mendetail ya. Yang kedua, kita belajar kata nende. Kata nende yang di tengah ini kita artikan sebagai ini menunjukkan kalau ini adalah latar belakang dan juga adalah menunjukkan keadaan dari kalimat selanjutnya. Atau bisa juga ini untuk topik ya, menunjukkan topik pembuka kalimat selanjutnya. Kalau saya sendiri, saya kalau belajar ya, itu saya suka yang simple-simple. Kalau ada seperti ini saya artikan sebagai jadi gitu aja ya. Saya artikan jadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke pembahasannya ya. Kalau kita belajarnya sambil ke kalimatnya kita lebih enak. Sang cari는 것을 도와줄까요? Jadi sang cari itu artinya adalah menata meja makan ya. Kot itu hal, toa itu artinya bantuan, kalau juta itu artinya adalah memberi, kalau el-kayo tadi sudah saya jelaskan artinya itu menawarkan suatu bantuan atau menawarkan suatu nasihat, atau lebih mudahnya kita artikan sebagai bagaimana kalau gitu ya. Jadi kalau diartikan seperti ini ya walaupun. Bagaimana kalau el-kayo ya, bagaimana kalau juta saya beri, toa bantuan, kot hal, kalau ada nen di tengah yang sang cari menata meja makan gitu ya. Ini ada percakapan antara biso itu asisten ya, asisten bos ya. Kalau ini adit ya, antara asisten dan adit. Oke, kita bahas walaupun ya. Otoke oshotsoyo ya, telah datang. Kata oda itu artinya datang ya walaupun. Kalau oda itu datang, kalau ini berasal dari kata oshita itu pun artinya datang, cuman dalam bentuk honorofik ya. Honorofik itu apa? Bentuk honorofik itu adalah bentuk yang sangat-sangat halus ya. Oda atau oshita itu artinya datang. Jadi kalau ini dalam bentuk oda, bentuk biasa, kalau ini bentuk honorofik. Oshita kalau dirubah ke bentuk lampau berarti menjadi oshotsoyo, jadi telah datang bagaimana gitu ya. Maksudnya itu telah
telah datang bagaimana itu maksudnya adalah ada yang perlu saya bantu, ada urusan apa Anda kemari, apa ada yang perlu saya bantu gitu ya. Terus Adit bilang, 저는 한국 건설 아디티라고 합니다. Saya itu iraku hamnida dinamakan atau bernama, saya bernama Adit, konsol dari konstruksi Korea gitu ya. Terus 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔어요. Aku itu telah datang kemari sebab aku itu ada janji pada jam 2 dengan Pak Direktur atau bos gitu ya, Pak Direktur. Terus asistennya bilang 사장님이 잠깐 나가셨는데. Jadi Pak Direktur itu ini nakata itu keluar ya. Kalau nakasita itu bentuk honorific ya. Pak Mandor itu telah keluar sebentar. Nanti jadi 제가 전화해 볼게요. Jadi saya keo itu artinya adalah akan boda mencoba menelponkan gitu ya. Akan saya coba teleponkan. Terus ini asistennya menelpon ya, tongwahu. Dia itu setelah menelpon asistennya bilang 곧 오실 거예요. Jadi Pak Direktur, 곧 itu artinya segera ya. Pak Direktur itu segera, al-qoyeyo itu artinya adalah kemungkinan akan oda atau osida itu datang. Jadi Pak Direktur itu kemungkinan itu akan segera datang. Gitu ya. Terus asistennya bilang, ane 들어가서 pergilah masuk ke dalam atau silakan masuk ke dalam. Lalu 기다리세요. 기다리다 menunggu. Kalau 기다리세요 tunggulah gitu ya, tunggulah. Adit bilang 아니에요, nggak usah atau tidak apa-apa. 여기에서 기다릴게요. 을게요, aku akan. 기다리다 menunggu di sini. Gitu ya, 여러분. Oke, coba kita dengarkan ya, 여러분, percakapannya. Mari saya hapus dulu. Oke, selamat mendengarkan. 21과 상 차리는 것을 도와줄까요? 대화 1. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. Sekarang kita bahas ini ya, yang soalnya ini Adit 왜 여기에 왔어요. Jadi Adit ini kenapa dia tuh ini 왔어요 telah datang ke sini. Adit kenapa telah datang ke sini? 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔어요. Jadi sebab dia itu ada janji pada jam 2 dengan Pak Direktur, makanya dia telah datang gitu ya. Sekarang yang nomor 2, 사장님은 어디에 가세요? Sorry, 어디에 계세요? Jadi 계세요 ini artinya itu ini sama seperti ita, seperti ini ya. Ita itu artinya ada, cuman kalau geseo itu ada dalam bentuk halus ya. Bentuk halus dari kata 있어요 gitu ya. Jadi Pak Direktur itu ada di mana? Pak Direktur itu ada di mana? Jadi 사장님은 잠깐 밖에 나가셨어요. Jadi Pak Direktur itu
telah pergi keluar ya, telah pergi keluar sebentar. Gitu. Sekarang yang ini kosakata satu ya Yorobun, ohwi. Yaksok ini tentang janji ya. Jadi tentang janji. Yaksokul hata itu artinya adalah membuat janji. Kalau ini yaksokul jikita mentaati janji atau menepati janji. Yaksokul okita itu mengingkari janji ya. Kalau ini yaksoke neta ini artinya terlambat waktu janjian ya, terlambat pada waktu janjian. Kalau ini bangmun hata itu melakukan kunjungan, anne hata itu artinya ada mengantar atau memandu atau memberikan informasi ya Yorobun ya. Ini memberikan informasi. Kalau ini anere bata itu diberi informasi atau dipandu ya, dipandu. Kalau kitarita itu artinya adalah menunggu ya. Ini kitarita itu menunggu. Ini salah ya Yorobun ya. Ini salah ini. Ini salah apa? Salah ketik ini mungkin ya. Kitarita itu artinya menunggu. Sekarang kita artikan yang ini. Saya besarkan ya. Oke, biar lebih enak. Dusie adis. Ini dusie adit sirel manasaya. Jadi aku telah bertemu saudara Adit pada jam 2. Adit sinen yaksokul 잘 지켜요. Jadi saudara Adit ini jikita itu menepati ya. Kalau jal ini artinya adalah dengan baik ya. Jadi saudara Adit itu menepati dengan baik yaksok itu janjiannya gitu ya. Sekarang suruh sinen yaksok 장소에 안 나왔어요. Jadi saudara suruh itu ini kalau nawasso itu artinya adalah kalau oda itu datang ya, oda itu datang. Kalau wasso berarti telah datang keluar, maksudnya itu muncul ya, atau tidak datang itu aja. Jadi kalau ini datang atau muncul, kalau an itu artinya adalah tidak. Jadi an nawasso ya berarti tidak muncul atau tidak datang ke tempat janjian. Jadi saudara suruh tidak muncul atau tidak datang ke tempat janjian. Yaksokul okyossoyo. Dia itu telah mengingkari janji. Dia telah mengingkari janji. Sekarang 보스를 놓쳐서. Jadi 보스를 놓쳐서. Jadi sebab ketinggalan bis ya. Sebab ketinggalan bis. 약속에 늦었어요. Makanya aku telah terlambat pada janjiannya gitu ya. Terus 1시간 동안 여자친구를 기다렸지만. Jadi aku telah menunggu. 기다리다 itu menunggu. Kalau 기다렸 berarti telah menunggu. Aku telah menunggu ini ya. 여자친구 itu 친구 itu teman. Kalau 여자 itu wanita ya. Tapi 여자친구 ini artinya pacar gitu aja ya. Aku telah menunggu pacar selama 1 jam. Jiman akan tetapi anwasoyo dia itu tidak datang. Sekarang kita lanjutkan ini ya 여러분. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi nota masukkanlah 골라 pilihan dari contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Itu ya. 약속을 하다 itu artinya membuat janji atau berjanji itu ya. Kalau ini 기다리다 menunggu ya, ini berarti nomor 4. Kalau 안내하다 itu artinya adalah memberikan informasi, menginformasikan itu ya, atau memandu itu ya. Kalau ini 방문하다 itu artinya adalah berkunjung ya Yorobun ya. Bisa diisi sendiri. Sekarang kita belajar ini pola kalimat yang nende seperti yang saya bilang seperti tadi ya. Jadi nende kalau ada kalimat nende di tengah itu merupakan suatu kalimat yang menunjukkan latar belakang dan juga keadaan ya. Keadaan untuk kalimat berikutnya. Itu menunjukkan keadaan atau latar belakang untuk kalimat berikutnya. Maksudnya kalimat di belakangnya. Atau ini bisa juga diartikan sebagai
pembuka topik percakapan selanjutnya. Ya, untuk lebih mudahnya daripada kita pusing-pusing ya, kalau ada kata nende di tengah seperti ini ya, kita artikan dengan jadi gitu ya, jadi gitu aja. Biar lebih enak ya Yorobun ya. Oke, kita langsung aja biar lebih enak ke kalimatnya aja langsung ya Yorobun. Ini ada percakapan antara ga dan na. Pakai bika mani onde. Jadi di luar itu bi itu hujan, hujan itu banyak datang atau banyak turun. Nanti jadi 창문을 닫으세요. tutuplah 창문 jendelanya gitu ya. Ne 그럴게요. Ya, al게요 akan saya lakukan seperti itu. Atau ya akan saya lakukan. Oke, lanjutnya Monica si 날씨도 좋은데. Saudara Monica, cuacanya juga bagus. Nde, jadi 우리 오늘 놀러 갈까요? 갈까요? Bagaimana kalau kita pergi bermain hari ini? Ya gitu ya. 우리 itu kita gitu ya. 좋아요, baiklah. 어디에 가고 싶어요? 고십 ingin kata pergi ke mana? Ingin pergi ke mana? Terus 비자가 맛있는데 더 드실래요? Jadi itu ya. Pizza ya pizza ya. Pizzanya itu enak. Nde jadi 더 드실래요? Maukah untuk makan lagi gitu ya. Pizzanya itu enak, jadi maukah untuk makan lagi? 네, 더 주세요. Saya mohon lagi, atau saya minta lagi, atau saya minta tambah gitu ya, 여러분. Oke, coba yang ini ya. 한국어를 배우는데, jadi telah belajar bahasa Korea, 근데 정말 재미있어요. 정말 재미있어요. Sungguh menarik sekali, sungguh menyenangkan ya. Terus 어제 책을 한 권 샀는데, jadi kemarin itu aku telah membeli satu jilid buku. 근데 jadi 정말 재미있었네요. Sungguh 재미있어, menarik ya. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Nah, jadi ini nende itu melekat pada kata kerja atau kata sifat ya, dan berfungsi untuk membuka topik pembicaraan baru pada kalimat berikutnya. Ini ya, nende atau ende itu bisa digantikan dengan tanda koma, biasanya tidak diartikan gitu ya. Jadi untuk simpelnya kalau ada kata nende di tengah, ini diartikan, anggap aja ini tanda koma ya, atau bisa juga diartikan jadi gitu ya, biar lebih mudah kita belajarnya. Sekarang yang nomor 2 여러분. 빈간에 맞는 표현을 보기 위해서 nende atau ende를 사용해서, jadi gunakanlah kata nende atau ende ini dan pilih ya di contoh yang mengekspresikan yang benar pada 빈간. Itu 빈간 itu kolom kosong ini. Terus lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya. Coba kita artikan. Tuan si 시간이 있으면, jadi saudara tuan, 면 jika ada waktu, 이것 좀 가르쳐 주세요. Jika ada waktu, 주세요, saya mohon untuk mengajarkan sebentar hal ini. Ya. Tolong diajari sebentar tentang ini atau hal ini. Terus, 지금은 시간이 없는데, ya gitu ya. 지금 시간이 없는데, jadi sekarang aku itu ini tidak ada waktu, nanti jadi 지금 조금 이따 오세요. Datanglah nanti sedikit ya. Datanglah nanti
sedikit, maksudnya itu datanglah nanti sebentar lagi gitu ya, intinya seperti itu artinya. Sekarang nomor 2, Monica si mate에 titik 뭐 필요한 거 있어요? Jadi gitu ya. Monica si mate에 ini ya, 가는데. Jadi saudara Monica, aku itu mau pergi ke Mart ya, ke Indomaret itu mungkin. Nende jadi apakah ada hal yang kamu perlukan? Katamu itu apa ya? Apakah ada yang diperlukan apa? Maksudnya itu apakah ada hal yang kamu perlukan? Karena saya itu mau pergi ke Mart gitu ya. Krom, kalau begitu uyu 좀 사다 주세요. Kalau begitu saya mohon untuk membelikan sedikit susu. Maksudnya tuh kalau begitu tolong belikan saya susu sebentar gitu ya. Sekarang nomor 3 여러분. 우리 오늘까지 청소해요. Sorry, bukan kalimat tanya ya nih ya. 우리 오늘까지 청소해요. Jadi hari ini kita itu akan bersih-bersih bersama. 방이 너무 더러워요. Kamarnya itu sangat kotor sekali. Gitu. Terus, jadi kalau dirubah, 바쁘다 itu sibuk ya. 오늘은 좀 바쁜데, ya 바쁜데. Jadi, hari ini itu sedikit 바쁘다 sibuk. Nanti jadi 내일 하면 안 돼요. Jika melakukannya besok, apakah nggak bisa gitu ya? Karena saya hari ini tuh sibuk gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang 대화일 ya 여러분. 대화일 percakapan antara ini Suhei dan Monica. Oke. Monica si 어서 오세요. Jadi kalau 어서 sendiri ini artinya segera ya. Tapi kalau 어서 오세요 biasanya ini artinya adalah selamat datang ya. Biasanya ini adalah para pemilik toko untuk menarik pelanggannya atau konsumennya. Biasanya dia di depan toko itu bilang 어서 오세요 atau 어서 와요. Itu sama ya, artinya itu selamat datang gitu ya. Saudara Monica, selamat datang. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. Ya, sebab kamu telah memberikan undangan, maksudnya sebab kamu telah mengundangku, terima kasih gitu ya. 집이 참 좋네요. Rumahmu 참 benar-benar bagus ya. 고마워요, terima kasih. 그런데 akan tetapi 집 찾기가 어렵지 않았어요. Akan tetapi mencari rumah, maksudnya itu mencari rumahku, apakah kamu tidak kesulitan tadi itu gitu ya. 아니에요, tidak. 금방 찾았어요. Aku segera langsung menemukannya. Kata kembang itu segera ya. Tidak sulit kok, langsung ketemu ya. Maksudnya segera langsung ketemu. Terus 이건 집들이 선물이에요. Jadi ini adalah 집들이 itu pindahan rumah ya. 선물 itu hadiah. Ini adalah saya persembahkan hadiah pindahan rumah gitu ya intinya. Sambil memberikan. Terus ini Sohwe yang pemilik rumahnya itu bilang, 뭘 이런 걸 준비했어요. Kenapa sih kamu kok telah mempersiapkan hal yang seperti ini itu apaan gitu ya. Kamu telah mempersiapkan hal seperti ini itu apa sih gitu ya. Maksudnya itu kenapa sih kok repot-repot seperti ini ya, bisa juga diartikan seperti itu ya yang ini ya. Terus 어서 앉으세요. Ya duduklah segera, silakan duduk. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? Jadi ini ya 상 차리는 것을. Jadi kayo itu bagaimana kalau juta saya beri doa bantuan sebentar hal yang menata meja itu ya. 아니에요, nggak usah. 다 됐어요. Semuanya itu sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Oke, kita dengarkan ya 여러분. Kita dengarkan percakapannya.
Oke, selamat mendengarkan. 대화 2. 모니카 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭘 이런 걸 준비했어요? 어서 앉으세요. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요. Sekarang kita jawab yang pertanyaannya ya, 여러분. 모니카는 어디를 방문했어요? Saudara Monica ini telah berkunjung ke mana? Berkunjung ke mana? 소의 집을 방문했어요. Dia telah berkunjung ke rumah, telah mengunjungi ya, bukan belum berkunjung ke, tapi telah mengunjungi rumah 소의. Itu ya. Nomor 2, 모니카는 무엇을 준비했어요? 모니카 telah mempersiapkan, 준비하다 itu mempersiapkan ya. 무엇 itu apa? 모니카 telah mempersiapkan apa? 집들이 선물을 준비했어요. Telah mempersiapkan 선물 itu hadiah, 집들이 itu pindahan rumah. Itu ya. Sekarang yang percakapan kosakata 2 ya, 여러분. Ini yang percakapan 2 ini 초대 itu undangan, 초대하다 itu mengundang, 초대를 받다 itu diundang atau menerima undangan ya, menerima undangan atau diundang gitu aja. 선물을 준비하다 mempersiapkan hadiah ya. Kalau 집을 찾다 itu mencari rumah ya, mencari alamat rumah gitu ya. Terus ini maju nakata itu artinya adalah pergi untuk, nakata itu pergi keluar untuk menjemput ya, atau pergi menjemput. 음식을 장만하다 itu mempersiapkan, 음식 itu makanan ya, mempersiapkan makanan. Terus 상을 차리다 itu menata meja makan ya, menata meja makan. Kalau ini 상을 치우다 itu membereskan meja makan. Terus ini 이야기를 나누다 itu berbagi cerita. 배웅하다 itu mengantar ya, mengantar kepergian. Sekarang kita bahas yang ya, 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. 넣다 masukkanlah, 골라 pilihan dari contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ini ya. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. 넣다 itu artinya adalah memasukkan ya. Kalau 넣으세요, masukkanlah. 골라 itu pilihan dari contoh yang mengekspresikan atau yang mengungkapkan yang benar pada gambarnya gitu ya. Coba kalau ini nomor 1 ini ya. 초대했어요. 초대했어요 itu artinya adalah telah mengundang ya, telah mengundang. Nomor 1 berarti 음식을 장만하다 itu artinya adalah menyiapkan makanan gitu ya. Nomor 2 itu sang cari itu artinya adalah menata meja makan ya, atau menyiapkan hidangan di meja makan. Itu namanya adalah sang cari. Kalau nomor 3 ini artinya adalah maju nakata itu artinya adalah pergi untuk menjemput ya. Nomor 3 ini pergi untuk menjemput. Sekarang yang nomor 4 선물을 준비하다 itu mempersiapkan, 선물 itu hadiah ya. Nomor 4 ini kalau ini mengundang, kalau ini
menerima undangan atau diundang. Telah menerima chode undangan. Nomor 4 ini yang ini ya. 선물을 준비하다 menyiapkan hadiah. Nomor 5 집을 찾다 itu mencari rumah, mencari alamatnya itu ya, alamat rumahnya itu. Nomor 6 이야기를 나누다 itu artinya adalah berbagi cerita, berbagi cerita. Oke, kita lanjutkan ya Yorobun yang munpop, yang tata bahasa 2 ini. Sekarang kita belajar pola kalimat el-kayo ya Yorobun. Jadi kalau ada pola kata kerja ditambahi kata el-kayo seperti ini artinya adalah kemungkinan akan ya, sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Jadi el-kayo itu artinya kemungkinan akan, gitu aja lebih gampangnya ya. Kalau ini kita baca seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, el-kayo, bukan kemungkinan akan ya. Ini el-kayo itu kalau ada pola kalimat el-kayo seperti ini artinya adalah menawarkan suatu nasihat ya Yorobun ya. Menawarkan suatu nasihat atau menawarkan suatu bantuan. Jadi kalau saya pribadi itu saya belajarnya simpel ya. Kalau ada kata el-kayo ini saya artikan sebagai bagaimana kalau atau maukah, atau bisa juga diartikan ingin atau mau itu ya el-kayo itu. Jadi belajarnya simpel. Kalau ini seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, el-kayo digunakan ketika memberi saran. Jadi ini memberi saran kepada orang lain ya. Itu bisa memakai kata el-kayo. Misalnya gini, bagaimana kalau besok kita nggak usah pergi, yaitu saran ya. Itu bisa pakai kata el-kayo. Gitu ya. Oke, kita bahas yang ini. Yang pola kalimatnya ini. Jika 선물을 준비할까요? Jika saya el-kayo, bagaimana kalau mempersiapkan hadiah? Bagaimana kalau saya mempersiapkan hadiah? 네, iya. 수미 씨가 선물을 사세요. Saudara Sumi, 사다 membeli, kalau saseyo belilah hadiahnya. Gitu ya. Jika keikeureul salkeyo, sayalah yang akan, alkeyo itu akan, sada membeli, cake itu kue ya ini ya. Terus jika jamunul 닫을까요? Bagaimana kalau, alkayo itu bagaimana kalau, tata saya menutup pintunya, ya bagaimana kalau saya menutup pintunya, ne 닫으세요, ya tutuplah ya, atau ya silakan tutup gitu ya. Jadi gitu ya Yorobun. Jadi el-kayo itu mengajukan saran, itu juga bisa ya. Sekarang kita langsung ke ini ya. Soal 대화를 읽고 bacalah percakapannya. Ko dan 맞는 답을 고르세요. Pilihlah tab jawaban yang benar. Gitu. Pilihlah jawaban yang benar. Oke, ini pertanyaannya. Jika 도와줄까요? El-kayo ini menawarkan suatu bantuan ya. Bagaimana kalau ada kata el-kayo, bagaimana kalau juta saya memberi bantuan gitu ya. Bagaimana kalau saya bantu? Terus kira-kira jawabannya yang nomor berapa? Kalau nomor 1, 네, 좀 도와주세요. Ya, 주세요, saya mohon untuk bantu sebentar. Itu kalau yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2, 네, 혼자 할 수 있어요. Ya, 할 수 있어 itu artinya bisa. Ya, saya bisa melakukannya itu sendiri. Atau ya, saya bisa melakukannya sendiri. Oke, jawabannya yang lebih cocok itu nomor 1 ya Yorobun. Bagaimana kalau saya bantu? Ya, tolong bantu sebentar. Sekarang yang nomor 2 ya Yorobun. Jika 선물을 준비할까요? El-kayo itu artinya adalah bagaimana kalau jika saya jumbi, sayalah yang akan mempersiapkan hadiahnya.
bagaimana kalau saya yang akan mempersiapkan hadiahnya? Kira-kira jawabannya nomor berapa? Kalau yang nomor 1, 아니요, 우리 같이 사요. Oh, tidak. Kita membeli sama-sama, gitu ya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, 아니요, 선물을 감사합니다. Tidak. Terima kasih hadiahnya. Ya. Jadi jawabannya yang cocok adalah nomor 1 ya, yaitu 1번. Karena pertanyaannya, bagaimana kalau saya mempersiapkan hadiahnya? Oh, nggak usah, kita beli sama-sama saja. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 보기처럼 이야기해 보세요. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata 보세요. Kemarin artinya adalah cobalah ya, 여러분. Jadi cobalah, 이야기하다, cobalah untuk bercerita, 처럼 seperti contoh. Ini 보기 itu contoh ya. Coba kita baca. jika 사무실로 갈까요? jika 갈까요 itu artinya bagaimana kalau ya. Bagaimana kalau kata saya pergi ke kantor ya. Bagaimana kalau saya pergi ke kantor? 네, 사무실로 오세요. Ya, datanglah atau ya silakan datang ke. Ro itu artinya ke ya, ke kantor. Oke, sekarang yang nomor 1-nya, 음식을 만들다, membuat masakan. Jadi kalau dirubah bentuk ال까요, jika 음식을 만들까요, jadi ال까요, ini saya besarkan ya, saya artikan, ال까요, bagaimana kalau, jika saya 만들다 membuat makanan atau masakan, 네 음식을 만드세요. Ya, buatlah atau silakan buat makanan gitu atau masakan. Sekarang 2번입니다. 제가 상을 차릴까요? Ya, 제가 상을 차릴까요? 알까요? Bagaimana kalau, ini menawarkan bantuan ya, atau menawarkan nasihat. Bagaimana kalau ini saya akan menata meja makan gitu ya. Bagaimana kalau saya yang menata meja makan? 네, 상을 차리세요. Jadi tatalah meja makannya gitu ya. Sekarang nomor 3 ya, 여러분. jika 선물을 준비할까요? 할까요? Bagaimana kalau, jika saya mempersiapkan hadiah, 네, 선물을 준비하세요. Ya, siapkanlah atau ya tolong siapkan hadiahnya gitu ya. Nomor 4, jika 상을 치울까요? Jadi 할까요? Bagaimana kalau, jika saya yang akan ciuta membereskan meja makannya. Bagaimana kalau saya yang membereskan meja makannya? Ini menawarkan suatu bantuan ya. Jadi pakai kata 할까요. 네 상을 ciu세요. Ya, bereskanlah meja makannya gitu ya. Jadi intinya kalau ada kalimat belakangnya 할까요 ya, 여러분, seperti ini, itu artinya adalah menawarkan suatu bantuan atau menawarkan suatu nasihat ya, 여러분. Artinya itu bagaimana kalau gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, yang 정보, yang informasi. Oke, 여러분, sekarang kita akan membahas yang 정보 ini ya, tentang 집들이. 집들이 itu artinya adalah pindah rumah di Korea ya. Acara pindahan rumah di Korea itu namanya adalah 집들이라고 합니다. 집들이 선물. 선물 itu artinya adalah hadiah. Hadiah pindahan rumah di Korea. Coba kita baca pelan-pelan ya, 여러분 ya. 한국 사람들은 orang-orang Korea. Jadi kalau saram itu artinya adalah orang, kalau sa람들 itu artinya adalah orang-orang gitu ya. Orang-orang Korea 결혼을 하거나 이사를 한 후에는, jadi 한 후에, jadi orang Korea itu setelah dia itu
melakukan pindahan rumah, gona ataupun dia itu setelah menikah gitu ya. 가족이나 친구, 회사 동료를 집에 초대하는데, jadi mereka itu ini ya, 초대하다 itu memberikan undangan, dia itu mengundang atau memberikan undangan. Mereka itu mengundang 동료, teman-teman perusahaan atau teman kerja di perusahaan itu, dan juga teman ataupun keluarganya, koma atau jadi, 이곳을 집들이라고 합니다. Ini itu dinamakan acara 집들이. Jadi seperti itu ya. Jadi orang Korea setelah mereka melakukan pindahan rumah atau setelah menikah, mereka itu mengundang teman-temannya, mengundang kerabatnya, mengundang keluarganya, mengundang teman kerjanya, mengundang ke rumah. Ini dinamakan acara 집들이. 집들이를 할 때, jadi saat melakukan acara 집들이 itu ngapain aja sih? Jadi 집들이를 할 때 친구들을 초대하고, jadi saat 집들이 ini pemilik rumah atau yang punya acara itu mereka itu mengundang teman-teman dan ke saram들이, maksudnya itu orang-orang tersebut 먹을 음식을 장만합니다. Jadi pemilik rumah itu mempersiapkan makanan yang akan dimakan orang-orang tersebut gitu ya. Kemudian 그리고 초대받은 사람은, kemudian orang yang telah menerima undangan atau orang yang diundang tersebut ya. Kemudian orang yang diundang 집들이에, jadi 집들이에 pada acara 집들이 itu kalte saat mereka pergi ke acara 집들이 선물 itu hadiah ya, 선물을 준비합니다. Mereka itu menyiapkan hadiah untuk orang yang mengundang mereka atau pemilik rumahnya itu ya. 집들이 선물은, jadi dengan acara 집들이 itu ya, dengan hadiah 집들이 itu, atau ini ya, hadiah 집들이 atau acara hadiah pindahan rumahnya itu 세제나 유지가 인기가 있습니다. Jadi hadiah pindahan rumah atau hadiah waktu acara 집들이 itu ada populer, yang paling populer itu adalah tisu, itu atau deterjen, itu yang paling populer ya. Bukan kok masalah murahnya ya, karena ini deterjen dan tisu itu mempunyai arti tersendiri ya. Artinya itu apa? Ya, CJ yang pertama deterjen itu artinya apa? CJ는 ini kopum ya. Kopumi 생기는 것처럼 좋은 일이 많이 생기고. Jadi kalau orang yang diundang tersebut itu menghadiahkan deterjen kepada pemilik rumah itu ya, nanti mitosnya itu pemilik rumah itu akan tertimpa banyak pekerjaan yang bagus ya. Corom seperti halnya itu tertimpa busa. Jadi seperti itu ya intinya. Kalau menghadiahkan deterjen kepada pemilik rumah atau pemilik acara 집들이 itu, mitosnya itu akan tertimpa banyak pekerjaan yang bagus seperti tertimpa busa gitu ya. 부자가 되라고 의미가 있고, jadi itu mempunyai atau ada, 의미 itu arti, yang dinamakan akan menjadi kaya, atau bisa juga diartikan tuh akan menjadi kaya gitu ya, kalau menghadiahkan deterjen gitu ya. Yang kedua, hadiah yang kedua itu adalah yuji ya 여러분. Kalau menghadiahkan yuji itu mitosnya ili sulsul ya, ili sulsul puriranen 의미가 있습니다. Itu mempunyai arti ya, ini akan terlepas atau terbuka dari ini ya, dari ini pekerjaannya itu lancar, maksudnya itu akan mempunyai pekerjaannya itu lancar gitu ya, akan terbuka pekerjaan yang lancar gitulah. Tetapi 요즘은 akhir-akhir ini 초대한 사람에게
필요한 것을 물어보고. Tapi akhir-akhir ini. Jadi biasanya itu mereka menghadiahkan deterjen dan juga yuji atau tisu ya. Umumnya itu seperti itu. Tetapi pada akhir-akhir ini ya, dewasa ini itu hadiah yang umum diberikan itu biasanya itu ini mereka bertanya terlebih dahulu ya hal-hal yang dibutuhkan oleh pemilik acara itu kepada orang yang telah mengundangnya itu ya. Jadi bertanya terlebih dahulu, kamu itu butuh apa gitu ya. Nanti saya kasih hadiahnya itu gitu ya. Jadi yang ini saat ini itu mereka menanyakan terlebih dahulu hadiahnya. Dan pilyohan 것을 사주기도 합니다. Dan juga mereka itu juga memberikan hal tersebut. Jadi memberikan hal yang dibutuhkan saat ini itu apa. Jadi enggak semerta-merta menghadiahkan deterjen dan tisu ya. Kemudian 새 집에 어울리는 세계나 화분 같은 장식 용품도 선물로 인기도 많습니다. Ya, jadi kemudian tuh banyak juga yang populer ya, tuh dengan menghadiahkan juga barang-barang hiasan yang seperti atau yang semacam pot bunga atau jam yang cocok di rumah baru mereka. Maksudnya yang di rumah baru orang yang mengundang tersebut gitu ya. Teki terutama sinon bubu delege, jadi terutama itu khususnya itu kepada para pengantin yang baru menikah itu ya. Kopi janina sujo sete 등 부부가 같이 쓸 수 있는 물건이 많이 선물합니다. Jadi khususnya untuk pengantin baru itu biasanya itu mereka itu banyak menghadiahkan banyak juga benda atau barang-barang yang bisa mereka gunakan bersama-sama. Maksudnya pengantin-pengantin baru tadi yang akan mereka gunakan bersama-sama untuk suami istri itu ya, yang berupa set sujo sete, itu maksudnya itu satu set ini sendok dan sumpit atau cangkir ini ya, cangkir kopi ini, gelas kopi ini ya. Terus 여러분도 kalian semua pun ya, kalian semua juga 집들이에 초대받으면, jika kalian itu menerima undangan pada acara 집들이 atau pindahan rumah, 이런 선물을 준비해 보세요. Cobalah untuk mempersiapkan hadiah yang seperti ini. Gitu ya, Yorpun ya. Intinya itu seperti itu ya. Itu adalah sekilas tentang budaya, tentang acara pindahan rumah di Korea. Jadi umumnya itu menghadiahkan tisu dan juga deterjen. Itu umumnya seperti itu. Ya, ini ada CJ itu deterjen, UJ itu tisu ya. Kalau wapun itu pot bunga, terus ini kopi jan itu gelas kopi ya, kayak ini cangkir kopi. Kalau ini sujo itu sendok dan sumpit, shige itu jam. Oke, 여러분, sekarang kita akan membahas yang detki ya, 여러분. Kita bahas yang EBS topik detki. Coba kita langsung aja jawab. Kita terjemahkan terlebih dahulu ya, 여러분. Ini 질문을 듣고, dengarkanlah 질문 pertanyaan, silakan pilih tetap jawaban yang benar. Coba kita artikan yang pertama dulu. Yang nomor 1, 약속에 늦었어요. Telah terlambat pada waktu janjian. Ya, telah terlambat pada janji. Kalau nomor 2, 안내해 드리세요. Ya, saya mohon untuk ya beri. Ini 드리다 itu memberi, 안내 itu informasi. Tolong berikanlah informasi gitu ya. 안내해 드리세요. Terus nomor 3, 방문을 하려고 해요.
Kalau ryoko heyo itu artinya adalah hendak atau berniat untuk ya. Atau berniat untuk berkunjung. Yang nomor 3 itu berniat untuk berkunjung. Kalau nomor 4 itu 사장님하고 약속을 했어요. Telah membuat janji dengan Pak Direktur atau Pak Mandor. Coba kita jawab. Jawabannya yang paling cocok itu nomor berapa? Kita dengarkan dulu jawab pertanyaannya. 21과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 어떻게 오셨어요? Ya, 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? Itu artinya adalah ada urusan apa Anda datang kemari. Kalau artinya seperti itu ya. Kalau pertanyaan seperti itu, ada urusan apa Anda datang kemari? Jawabannya yang lebih cocok adalah nomor 4 ya, Yorobun. Aku telah membuat janji dengan Pak Direktur. Telah berjanji dengan Pak Direktur. Oke, sekarang kita artikan Yorobun yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang nomor 1 ini. 네, 제가 선물을 샀어요. Ya, saya telah membeli hadiahnya. Ya, saya telah membeli hadiahnya. Maksudnya itu ya sayalah yang telah membeli hadiahnya, gitu ya. Kalau nomor 2 itu 네, 꽃이 예뻐서 샀어요. Ya, sebab itu bunganya itu cantik ya, sebab bunganya cantik makanya saya telah membelinya gitu. Nomor 3, 아니요, 우리 같이 사러 가요. Tidak ya, kita akan pergi untuk membeli sama-sama gitu ya. Kita akan pergi untuk membeli bareng gitu. Nomor 4, 아니요, 백화점은 너무 비싸요. Tidak, mall itu sangat bisa, sangat mahal. Oke, kita jawab pertanyaannya, kita dengarkan lalu kita jawab ya Yorobun. Coba kita putar. 2번 제가 선물을 준비할까요? Oke. 제가 선물을 준비할까요? Bagaimana kalau saya yang menyiapkan hadiahnya? Jadi seperti itu ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana kalau saya yang menyiapkan hadiahnya? Kira-kira jawabannya yang nomor berapa? Oke, jawaban yang paling cocok itu adalah nomor 3. Tidak, kita pergi untuk membeli sama-sama saja. Gitu ya. 정답은 3번입니다. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ya Yorobun. Yang nomor 1 dulu. 네, 저도 초대를 받았어요. Ya, aku juga telah menerima undangan. Gitu ya, aku juga telah menerima undangan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2. 네, 약속이 있어서 못 가요. Ya, sebab aku ada janji, makanya aku tidak bisa pergi. Itu yang nomor 2. Nomor 3, 아니요, 집 찾기가 어려웠어요. Tidak, mencari rumahnya itu sulit, gitu ya. Nomor 4, 아니요, 제가 음식을 장만할게요. Tidak, sayalah yang akan menyiapkan masakannya atau makanannya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab ya Yorobun. Kita dengarkan dulu. 3번 민수 씨, 민수 씨. 투안 씨 집들이에 갈 거예요? Ya. Tuan si 집들이에 갈 거예요. 민수 씨, tuan si 집들이에 갈 거예요. Apakah kamu akan pergi ke acara pindahannya saudara Tuan? Gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu, kira-kira jawabannya nomor berapa? Oke, 정답은 1번입니다. Ya, saya juga telah menerima undangan. Gitu ya, Yorobun. Sekarang kita bahas yang nomor 4.
4 dan 5 ya ini. Bentar. Ya, saya kecilkan dulu. Oke, kita artikan dulu ya. Hane iyagi를 듣고, dengarkanlah ceritanya satu ya, dengarkan satu cerita ini. 두 개의 질문 답하십시오. Silakan jawab pertanyaan 2 buah. Jadi ini satu soal ya, satu soal pendengaran listening ini buat 2 pertanyaan. Kita dengarkan ya. Sekarang nomor 4 dulu kita artikan. 남자는 여기에 왜 왔습니까? Laki-laki itu kenapa telah datang ke sini ya. Sekarang yang nomor 1, 선물을 사고 싶어서, sebab dia itu ingin saja membeli hadiah. Nomor 2, 친구를 만나고 싶어서, sebab dia itu ingin bertemu temannya. Nomor 3, 집들이에 초대를 받아서, sebab dia itu menerima undangan atau diundang ke acara pindahan rumah. Nomor 4, 사장님하고 약속이 있어서, sebab dia itu ada janji dengan direktur. Itu yang nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5, 남자, laki-laki, 몇 시에, pada jam berapa telah melakukan janjiannya gitu ya. Coba kita dengarkan ya 여러분. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 사장님을 만나러 왔습니다. 약속을 하셨어요? 네, 2시에 약속을 했어요. 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. 어떻게 오셨어요? Ya, 어떻게 오셨어요? Ada urusan apa Anda datang kemari? Jadi yang wanita itu bilang, ngomong sama laki-laki ya. Ada urusan apa Anda datang kemari? Yang laki-laki menjawab, 사장님을 만나러 왔습니다. 사장님을 만나러 왔습니다. Aku datang karena ingin bertemu ya, untuk bertemu 사장님, Pak Direktur. Jadi jawabannya itu adalah laki-laki kenapa datang ke sini? 정답은 4번입니다. Ya, sebab dia itu ada janji dengan direktur. Jadi nomor 4 sudah ketemu ya. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 약속을 하셨어요? Ya, 약속을 하셨어요. Apakah Anda sudah membuat janji gitu ya? Yang wanita bertanya, apakah Anda sudah membuat janji? 네, 2시에 약속을 했어요. 네, 2시에 약속을 했어요. Iya, aku telah janji pada jam 2. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah nomor 4 ya, 2시 gitu ya. 지금 회의 중인데 지금 회의 중인데, sekarang ini tengah rapat, maksudnya itu Pak Direktur tengah rapat atau sedang rapat. 네, jadi 잠깐만 기다리세요. jadi tunggulah sebentar. Oke ya, yang nomor 5 ini jawabannya adalah 2C. Berarti yang nomor 4 ya, 2C. Sekarang kita bahas yang ilgi ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi silakan pilih hal yang paling benar, kata pergi, terus masukkan ke 빈간. Itu ya. Coba kita bahas yang nomor 1. 반장님, 집들이에 titik-titik 주셔서 감사합니다. Coba kalau nomor 1, 인사해 주셔서, ya, sebab memberikan salam pada acara 집들이, terima kasih, ya jelas nggak masuk ya. Kalau nomor 2, 초대해 주셔서, sebab memberikan undangan atau sebab mengundang atau memberi undangan pada acara 집들이, terima kasih. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 3, 장만해 주셔서, 반장님, sebab
mempersiapkan ya, telah mempersiapkan pada acara Jibdeli terima kasih. Kalau Changman itu mempersiapkan, Jumbi itu mempersiapkan ya. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. 한국 사람들은 orang-orang Korea 보통 biasanya 다른 사람의 집을 titik-titik-titik ya. Jadi orang Korea itu saat titik-titik rumahnya orang lain itu biasanya 선물을 가지고 갑니다. Biasanya itu mereka itu pergi dengan membawa hadiah gitu ya. Terus 작다 itu kecil ya. Kalau 작은 itu yang kecil. Kalau 작은 것이라도 ya sekalipun itu hal yang kecil. 것 itu hal ya. Sekalipun itu hal yang kecil gitu ya. Sekalipun itu hal yang kecil. 서로 나누는 것을 정이라고 합니다. Itu dinamakan itu 정 atau rasa kasih sayang, hal yang berbagi sesama. Kata 정 ini artinya adalah kasih sayang ya. Itu menunjukkan kasih sayang, hal berbagi sesama. Meskipun itu hal-hal yang sepele atau hal kecil. Jadi orang Korea itu saat nomor 1 bangun halte saat berkunjung ke rumahnya orang lain. Nomor 2 saat menelpon ke rumahnya orang lain. Nomor 3 saat beung ya. Beung itu artinya adalah mengantar kepergian. Kalau majung halte saat menjemput ya. Menjemput ke rumahnya orang lain. Jadi 정답은 itu 1번입니다. Jadi orang Korea itu saat berkunjung ke rumahnya orang lain, biasanya itu mereka menyiapkan hadiah, pergi dengan membawa hadiah gitu ya. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. Sekarang yang nomor 3. Coba kita artikan 선물 itu hadiah, 약속 itu janji, 안내 itu informasi, 음식 itu makanan ya 여러분. coba titik-titik net거나 지키지 못할 때는 jadi saat 못 itu artinya adalah tidak bisa ya. Saat tidak bisa itu jiki itu mentaati atau menepati atau terlambat pada titik-titik 미리 전화를 해야 합니다. Kita itu harus menelpon terlebih dahulu. 정답은 2번입니다. 약속 ya. Saat tidak bisa menepati janji atau terlambat janji, kita harus menelpon terlebih dahulu. Sekarang kita artikan yang ini ya, walaupun yang nomor 4 dan nomor 5. 다음 질문에 답하십시오. Jadi silakan berikan jawaban pada pertanyaan berikut. Coba kita artikan pelan-pelan. Ini ya. Oh, ya segini. Ya segini pas ya. 저는 지난 주말에 집들이를 했습니다. Saya itu pada minggu lalu telah melakukan acara 집들이 atau acara pindahan rumah. 그래서 sehing가 토요일 아침에 집 안을 깨끗이 청소했습니다. Sehingga itu pada pagi hari Sabtu aku telah membersihkan secara bersih 집안 itu artinya dalam rumahku. Ya. 그리고 kemudian 오후에 jadi pada siang hari 오후에 가서 jadi pergi pada siang hari lalu 고기와 여러 가지 채소를 샀습니다. Lalu aku telah membeli 채소 sayuran. Kalau 여러 가지 itu berbagai macam sayuran, wah dan juga daging gitu ya. 집에 와서 datang ke rumah lalu setelah datang ke rumah lalu
음식을 장만했습니다. Aku itu mempersiapkan atau telah mempersiapkan masakan. Itu. 저녁 pada malam hari jam 6 ya. Jam 6 malam harinya. 되어서 ini setelah menjadi ya. Setelah menjadi jam 6 malam hari. Setelah jam 6 malam itu lalu 친구들이 teman-teman itu 집에 왔습니다. Teman-temanku telah datang ke rumah. 집들이 선물로 세제와 휴지를 받아서 jadi ini telah menerima tisu dan juga deterjen dengan hadiah pindah rumah tersebut ya. Lalu 기분이 아주 좋았습니다. 기분 perasaanku itu sangat bahagia atau sangat senang gitu ya. 우리는 저녁을 맛있게 먹고 kami itu makan secara enak ya, secara nikmat malam hari, makan malam secara nikmat dan 이야기를 나누었습니다. Kami itu telah berbagi cerita, saling berbagi cerita. 정말 재미있었어요. Itu sungguh menyenangkan sekali. Kita disuruh mencari hal yang jawablah pertanyaan berikut ya. Coba pertanyaannya yang nomor 1 ya 여러분. 이 사람이 orang ini 토요일 아침에 한일 고르십시오. Jadi orang ini 고르십시오. Silakan pilih ya. Pekerjaan atau hal yang telah dilakukan pada pagi hari Sabtu orang ini. Jadi hal yang telah dilakukan orang ini pada hari Sabtu itu apa? Gitu ya intinya itu. Nomor 1, 상을 차렸습니다. Itu dia menata meja makan. Nomor 2 itu 청소했습니다. bersih rumah. Nomor 3, 친구들을 만났습니다. Telah bertemu teman-teman. Nomor 4, telah mengundang teman-teman. Yang dilakukan pada hari Sabtu tadi adalah bersih rumah ya. Sekarang yang nomor 5, 이 사람은 orang ini 집들이 선물로 무엇을 받았습니까? Orang ini telah menerima apa dengan hadiah pindahan rumah atau dengan hadiah 집들이 tersebut ya. Kuki, daging, seje, deterjen, kuail, buah-buahan, sige itu jam. Oke, jawabannya adalah seje ya 여러분. Seje itu artinya deterjen. Sekarang yang latihan tambahan ya 여러분. Yang nomor 1 dan nomor 2. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi 고르십시오. Silakan 고르다 pilih hal yang benar, yang paling ya kata kacang yang paling benar pergi masukkan ke pinggan. Kita disuruh mencari hal yang benar ya Bu. Coba kita artikan pelan-pelan. 한국에서 친구에게 집들이 초대를 선물을 준비합니다. Jadi nomor 1 misalnya jika kata 정하다 ini kalau ini mempersiapkan hadiah ya. 정하다 jika menetapkan ya, jika menetapkan untuk mengundang acara 집들이 ya gitu ya. 정하다 itu menetapkan, jika menetapkan mengundang acara 집들이 kepada teman di Korea, kurang masuk ya. Nomor 2, 받으면 jika menerima undangan 집들이, acara pindahan rumah kepada teman di Korea gitu ya, kita menyiapkan hadiah. Kalau nomor 3 itu jika 기다리다 menunggu. Kalau nomor 4 생각하면 jika berpikir. Jadi jawabannya lebih cocok adalah nomor 2 ya 여러분 ya. Jika menerima 초대 undangan pindahan rumah kepada teman
di Korea kita itu menyiapkan hadiah. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2 여러분. 반장님이 이사한 집에 초대해 주셔서. Jadi Pak Mandor itu sebab telah memberikan undangan ke rumah yang telah dia pindah itu. Terus titik-titik 선물로 세제를 사갑니다. Aku itu pergi membeli deterjen untuk hadiah. Jawabannya adalah kalau 출장 itu artinya adalah perjalanan dinas ya. Kalau beung itu artinya adalah mengantar kepergian ya. Kalau ini WE itu rapat ya. Kalau nomor 4 itu 집들이. Itu artinya adalah pindahan rumah. Jadi 정답은 4번입니다. Jadi artinya adalah sebab telah memberi undangan ke rumah yang telah Pak Mandor pindah ini ya. Maksudnya itu Pak Mandor sebab memberikan undangan pindahan rumahnya. Aku tuh telah membeli deterjen untuk hadiah 집들이 gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ya. 다음 질문에 답하십시오. Jadi silakan jawab pertanyaan berikut. Kita disuruh mengisi gambar G ini ya. Disuruh mengisi. Coba kita artikan terlebih dahulu pelan-pelan. Nah, ini saya kecilkan biar gak kecil banget ya. Oke, ini pas nih. 한국 사람들은 orang-orang Korea 결혼을 하거나 이사한 후 ya, jadi setelah isa itu artinya pindah ya, setelah mereka pindah, kona ataupun setelah mereka itu menikah itu. 새 집으로 ke rumah yang baru, 새 집 itu rumah yang baru. 친구나 친척들을 초대해 janji를 하는데, jadi mereka itu mengundang, jadi mereka itu melakukan janji acara ya, acara undangan ini, atau mereka itu melakukan acara mengundang cincok itu artinya adalah kerabat ataupun temannya. 근데 ya 이곳을 집들이라고 합니다. Ini dinamakan acara 집들이 gitu ya. 집들이 선물로는 acara ini hadiah, acara 집들이 itu ya, hadiah pindahan rumah itu 세제나 두루마리 유지가 좋습니다. Itu bagusnya itu memberikan yuji, tisu atau ini ya, ini tisu gulung atau deterjen itu ya. Keiunan, iu itu alasannya ya, alasannya itu keiunan, alasannya itu adalah seje yang deterjen itu 거품처럼 좋은 일이 많이 생기고. Kalau yang deterjen itu alasannya itu pemilik rumah akan tertimpa banyak pekerjaan yang bagus seperti busa gitu ya. Dan durumari yuji corom seperti halnya itu tisu gulung ya. Ili jalpuriranen 의미가 인기 때문입니다. Itu disebabkan kalau memberikan tisu dan deterjen itu sebab itu mempunyai arti itu ya. Ini akan pekerjaannya itu lancar ya. Ini terbuka, pulira terbuka dengan baik pekerjaan. Maksudnya itu mempunyai pekerjaan yang lancar itu artinya. Terus titik-titik 한국 사람들은 orang-orang Korea 집들이에 pada acara 집들이 초대를 받으면 jika menerima undangan pada acara 집들이 itu ya orang-orang Korea 세제나 유지를 사가지고 갑니다. Mereka itu pergi dengan membeli ya, pergi dengan membawa dan membeli ya, membeli tisu atau deterjen. Jadi jawabannya cocok ada sehingga gitu ya, sehingga 그래서 cocoknya itu.
Jadi yang cocok, kalau 그리고 kurang cocok ya. 그러나 itu nggak cocok juga. Yang cocok itu 그래서 sehingga. Kalau ini jika begitu itu juga kurang cocok. Kalau nomor 4 itu 그러나 meskipun begitu gitu ya. 정답은 3번입니다. 그래서. sekarang nomor 4. 이 글의 내용과 같은 곳은 무엇입니까? Jadi bentar. Jadi kalau diartikan muot itu apa? Apakah got hal yang sama dengan neong isi kalimat ini. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi kalimat ini ya 여러분. Nomor 1. 결혼을 축하하는 의미로 세제를 선물합니다. Jadi menghadiah. Kalau 선물 itu hadiah ya 여러분. Kalau 선물합니다 itu menghadiahkan deterjen itu mempunyai arti atau dengan arti itu adalah mengucapkan selamat menikah. Jadi menghadiahkan deterjen itu mempunyai arti mengucapkan selamat menikah. Ya kurang cocok ya. Padahal kalau deterjen itu pekerjaannya itu seperti tertimpa busa tadi loh ya. Sekarang yang nomor 2, 이사를 하면 jika akan melakukan pindah rumah atau pindahan, 친구를 초대해 집들이 합니다. Jadi mengundang teman lalu melakukan acara 집들이. Oke, jawabannya nomor 2 ya ini ya. Jadi saat pindah rumah, jika pindah rumah itu mengundang teman dan melakukan acara 집들이. Nomor 3, 친구 집을 방문할 때 dan ya, ini subjek saat mengundang berkunjung ya, bangun saat berkunjung atau saat mengunjungi rumah teman itu ya, 반드시 pastikan untuk ya harus pergi dengan membeli tisu. Ya, saat mengunjungi rumah teman itu harus pergi dengan membeli tisu. Ya, kurang cocok ya. Nomor 4, 한국 사람들은 orang-orang Korea 친구나 친척과 함께 잔치를 자주 합니다. Orang Korea itu sering melakukan acara bersama dengan 친척 itu kerabat dan juga 친구 teman-temannya gitu. Jawabannya yang lebih cocok adalah nomor 2 ya 여러분. Oke 여러분, sekianlah pembelajarannya hari ini ya 여러분. Kita sudah sampai bab 21. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 22 ya 여러분. Jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya 여러분 biar bisa lolos di ujian IBS topik. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.